Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan pertamanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu, dan pertengahannya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfirah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan akhirnya 21 sampai akhir Ramadan itqun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sekarang ini berada di pertengahan bulan Ramadan, sangat lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk hadis Nabi wa usatuhu maghfirah, di pertengahannya Allah akan berikan ampunan. Maka kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengerjakan amalan-amalan yang sudah kita istiqomahkan dari awal bulan Ramadan sampai saat ini, maka terus diistiqomahkan. Karena amal yang paling afdal kata Nabi adalah yang istiqomah. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kata Nabi yang istiqomah walaupun itu amal sedikit. Nah, tapi di pertengahan ini kita sangat dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai manusia tidak akan lepas daripada dosa. Tapi ada hamba-hamba Allah yang terkadang dia tidak bisa mengucapkan istighfar. Dia tidak bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini dia kurang bisa merenungi dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga orang yang tidak pernah merenung, maka dia tidak akan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menghadirkan dosa-dosanya yang dia lakukan, dia menghadirkan kewajiban yang selama ini ditinggalkan belum diqadha, dia menghadirkan dosa, kesalahan, kejelekan kepada manusia, sesaat dosa dengan lidahnya, sesaat dosa dengan perbuatannya, sesaat dosa dengan sikapnya, maka orang itu akan mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan memperbanyak istighfar ini, itulah yang akan menjadi awal langkah kita ini untuk mendapatkan kesempurnaan, kedekatan, maqam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan pertama kali jalan kalau orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita ini sudah beristighfar, bertobat, tapi kadang-kadang kita suka mengulangi lagi kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya Sayyidatuna Rabi'atu Al-Adawiyah, seorang wali Allah dari kalangan perempuan, beliau mengatakan istighfaruna yahtajuna ilal istighfar. Istighfarnya kita ini, taubatnya kita ini perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena terkadang kita ini tidak serius di saat kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana agar kita ini bisa serius di saat kita bertobat, beristighfar kepada Allah? Caranya adalah dengan kita khusyuk di saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan salah satu cara agar kita ini beristighfar kepada Allah bisa merasakan kandungan, makna dan artinya adalah khusyuk di saat kita membaca.
Bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam membaca istighfar ini? Dengan kita mengerti artinya. Apa arti astaghfirullahaladzim? Artinya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian hadirkan dosa-dosa yang kita lakukan, maka mudah kita akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suatu amalan yang luar biasa di saat orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah daripada Imam Hasan Basri yang ini ditulis di kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikemukakan oleh guru Al-Faqir Al-Habib Ali bin Abi Hasan Baharu. Dikisahkan ada Imam Hasan Basri sedang mengajar, tiba-tiba datang satu orang berkata, "Wahai Imam, di rumah saya, di tempat saya ini sudah lama tidak turun hujan. Amalan apa agar turun hujan di tempat saya?" Kata Imam Hasan Basri, "Perbanyak baca istighfar." Pulang orang pertama, datang orang kedua yang berbeda. "Wahai Imam Hasan Basri, saya ini rezekinya ini agak susah. Bagaimana agar Allah permudah saya punya rezeki?" Kata Imam Hasan Basri, "Perbanyak istighfar." Pulang orang kedua, datang orang ketiga. "Wahai Imam Hasan Basri, saya sudah menikah sudah sekian tahun, tapi Allah belum memberikan kepada saya anak." Kata Imam Hasan Basri, "Perbanyak baca istighfar." Pulang orang ketiga. Salah satu murid Imam Hasan Basri bertanya, "Wahai Imam, tadi ada 3 orang yang berbeda, pertanyaannya beda. Kenapa jawabannya sama, memperbanyak istighfar?" Nah, camkan ini buat kita semua sekaligus ini amalan, silakan diamalkan dan insya Allah banyak keberkahnya. Kata Imam Hasan Basri, "Apakah engkau lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala?" Allah berfirman, "Faqul istaghfaru innahu kana ghaffara yursilus sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin." Bacalah istighfar, karena dengan engkau membaca istighfar, kata Allah, Allah akan menurunkan sesuatu yang ada di langit, yaitu hujan. Tadi yang pertama minta hujan, perbanyak baca istighfar, Allah turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan berikan harta, artinya rezekinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banin, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kisah Imam Hasan Basri ini orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah yang paceklik belum hujan, Allah turunkan hujan. Yang rezekinya sulit, Allah permudah. Yang belum punya anak, lama nikah, akan Allah berikan anak. Di saat dia memperbanyak istighfar. Al-Fakir mendapat amalan juga. Istighfarnya kalau bisa, habis sholat 5 waktu 100, habis subuh 100, duhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100. Insya Allah segala kesusahan kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya dan juga dalam beberapa keterangan ayat, orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan solusi oleh Allah dari pintu yang terkadang kita nggak tahu, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa membahasai lidah kita dengan istighfar, dan Allah ampuni semua dosa kita. Allah berikan kita khusyuan di dalam kita beristighfar kepada Allah, dan mudah-mudahan semua keutamaan orang yang beristighfar diberikan kepada kita semuanya, dan juga berkah bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.